Hey yo, balik lagi sama gue, Mira. Di video kali ini gue akan membahas tentang sebuah topik yang lumayan banyak ditanyain oleh orang-orang, yaitu tentang jenis-jenis soal interview BI analis atau data analis gitu. Ini sebenarnya topik yang menarik banget, cuman gue agak-agak mixed feeling dan conflicting untuk memikirkan gimana cara mengemasnya ya, karena rata-rata perusahaan yang gue pernah mencoba technical interviewnya itu mereka mengharuskan gue untuk merahasiakan soal-soal interview itu gitu, dan gue ingin mencoba untuk menghormati itu. Tapi gue yakin kalau misalnya lo pengen mencari di YouTube gitu dengan kata kunci kayak contoh soal data analis di perusahaan X gitu, gue yakin ada sih orang-orang yang akan memberikan itu ya. Lo bisa coba cari gitu. Tapi yang akan gue berikan di sini itu adalah mungkin lebih ke kisi-kisi ya, kayak kalau mau UN aja gitu ya, ada kisi-kisinya gitu. Jadi walaupun gue tidak menunjukkan soal aslinya, paling nggak kalian masih tetap bisa mendapatkan secara umum guideline-nya kalau misalnya mau belajar-belajar. Oke? Berhubung gue nggak sesering itu melamar pekerjaan belakangan ini, jadi sampel perusahaan yang pernah menginterview gue juga nggak gitu banyak. Nah, dari beberapa yang gue pernah lihat soal tesnya, itu kalau misalnya dirangkum kira-kira ada 4 jenis soal utama yang sering ditanyain, yaitu bisnis analisis, SQL, statistik, dan logic atau programming. Nah, ini nama perusahaannya gue masking ya, karena alasan yang udah gue sebutkan barusan, dan ini adalah contoh dari sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika gue masih actively looking for opportunities gitu ya, ketika gue masih sering mencari kerja lah istilahnya. Jadi keep in mind keadaannya mungkin agak sedikit berbeda sekarang, terutama setelah banyak orang yang nge-spill ya. Tapi supaya lebih kebayang, gue juga akan memberikan jenis perusahaannya gitu, bukan namanya, tapi hanya jenis perusahaannya aja ya. Silahkan menebak sendiri, gue nggak akan kasih tahu. Walaupun kalau misalnya dibandingkan dengan karakteristik pekerjaan aslinya, ya ini tuh masih cukup representatif gitu. Jadi dari sampel soal interview yang pernah gue lakukan, emang yang paling banyak ditanyain itu adalah bisnis analisis nih yang nomor 1, terus SQL, diikuti dengan statistik, dan yang terakhir adalah programming. Ya nanti kita coba bahas satu-satu ya, contohnya kayak gimana. Nah, jadi yang pertama itu adalah bisnis analisis. Biasanya lo tuh bakal dikasih sebuah deskripsi tentang overview bisnis, data, dan objektif usernya. Terus lo tuh bakal dikasih beberapa sampel data. Nah, data ini bisa data dummy, bisa juga data beneran yang udah di-masking. Nah, tapi itu historical data bertahun-tahun yang lalu gitu, jadi bukan data yang paling aktual ya. Nah, terus biasanya lo tuh akan diminta untuk melakukan analisis berdasarkan objektif yang mereka paparkan. Nah, ini variasinya ada banyak, tapi di sini gue akan kasih contoh satu aja gitu. Dan tentunya ini datanya fiktif ya, but still based on true story kayak film KKN Desa Penari ya. Tapi ya misalnya bos lo tuh pengen mencari tahu gitu, apa sih yang terjadi di tahun 2019, dan dia itu punya tujuan ingin memaksimalkan revenue atau meningkatkan lah, nggak memaksimalkan ya, meningkatkan revenue di tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, terus di sini salah satu contoh pertanyaannya itu adalah problem apa sih yang harus kita fokuskan gitu. Dan kalau misalnya lo tuh punya budget sekitar 100 juta, ini gue cuman ngarang aja ya, angkanya gue ngarang gitu, sekitar 100 juta. Nah, gimana caranya lo tuh bisa membantu perusahaan lo untuk meningkatkan revenue. Nah, ini tuh tipe jawaban yang bisa dibilang adalah open-ended gitu. Jadi, di sini nggak ada fixed solution kayak gimana cara menjawab yang pasti gitu ya. Jadi, there is no fixed solution, dan sebenarnya tujuan dari si recruiter ketika memberikan soal ini itu adalah mereka itu pengen ngeliat approach lo dalam menghadapi problem bisnis yang ada tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya lu diberikan problem bisnis seperti ini, itu gimana sih sebenarnya pendekatan lo dalam menyelesaikan dan pada akhirnya kayak memberikan solusi atas permasalahan ini gitu. Nah, di sini yang akan gue berikan itu adalah possible approach ya. Jadi di sini karena ini adalah possible approach, jadi ini hanya salah satu pendekatan yang memungkinkan gitu. Tapi bukan berarti ini adalah pendekatan satu-satunya. Tentunya lo bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lain gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tapi biasanya yang gue lakukan pertama kali itu adalah mencoba nge-state assumption-nya itu apa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di problem yang ada di sini yang gue kasih sebelumnya, itu kan hal penting yang ingin kita lakukan itu adalah meningkatkan revenue. Jadi kata kunci yang penting di sini ini adalah revenue gitu. Revenue-nya itu apa sih? Apakah si revenue ini
terrepresentasikan di dalam datanya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih yang sekiranya bisa merepresentasikan si revenue. Di sini kalau gue lihat ini adalah GMV. Ini adalah ya kadang-kadang perusahaan itu dia akan memberikan kayak semacam data dictionary-nya yang menyatakan kayak status itu artinya apa aja, kalau sukses itu kayak gimana, kalau cancel itu kayak gimana. Ya kadang-kadang mereka akan nge-state itu gitu. Tapi seandainya mereka tidak nge-state itu, lo diperbolehkan untuk membuat asumsi, dan bahkan sebenarnya solusi lo itu mungkin hanya berlaku under assumption tertentu, jadi di bawah asumsi tertentu gitu. Makanya ini penting untuk nge-state assumption lo apa. Jadi di sini misalkan gue berasumsi bahwa GMV itu adalah potensial revenue gitu. Kenapa? Karena ini kan amount yang mungkin didapatkan gitu, regardless. Jadi kayak terlepas dari apapun statusnya, GMV ini adalah gue asumsikan sebagai amount yang apabila dia itu sukses, dia akan didapatkan oleh perusahaan. Dan kalau misalnya ternyata user menggunakan servisnya terus gagal atau apa, itu adalah loss dari sisi perusahaan gitu. Jadi di sini sukses itu status sukses yang ada di yang ada di table ini gue asumsikan sebagai dia itu akan dianggap sebagai revenue GMV-nya gitu. Tapi ketika statusnya itu failed atau time out, itu akan dianggap sebagai potential loss. Oke, jadi itu adalah asumsi gue gitu. Nah, itu yang pertama, state your assumption always kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau memecahkan problem kayak gini tuh sangat-sangat kontekstual gitu. Nah, terus yang kedua, lo bisa mulai melakukan exploratory analysis gitu. Nah, misalnya lo bisa mulai nih kayak dari data yang dikasih lo bisa bikin visualisasinya tuh kayak gimana. Tapi itu juga kayak nggak sembarang visualisasi. Jadi misalkan lo pengen lihat nih service dengan demand yang paling tinggi dalam 1 tahun itu kayak gimana, dan itu gimana cara lo merepresentasikan visualisasinya dengan baik kayak gitu. Nah, terus misalnya nih lo udah tahu ternyata ada beberapa service yang dia itu tinggi banget. Lo juga bisa kayak mencoba memberikan kayak lo bisa bilang bahwa oh ya ini berdasarkan misalkan prinsip Pareto 80% dari revenue itu disumbangkan oleh 20% service yang ada gitu. Nah, itu kan bisa lo jadikan sebagai sebagai dasar landasan teori lo gitu untuk mengatakan bahwa oh jadi kita harus berfokus pada 20% yang menyumbangkan revenue tertinggi. Ya itu hanya salah satu contoh aja ya gitu. Nah, terus kalau misalnya lo pengen meningkatkan revenue itu kan ada banyak ya, misalkan caranya. Misalkan lo terpikirkan bahwa oh iya coba gue pengen ngelihat dari si highest demand service ini, jadi service-service yang demandnya tinggi ini, sebenarnya kalau misalnya ada orang cancel atau ada orang yang kena time out, itu tuh sebenarnya ada berapa banyak sih yang kasusnya tuh kayak gitu. Apakah kita tuh bisa menemukan cara untuk mengubah si potensial loss ini menjadi revenue di masa depan. Nah, itu cuma salah satu contohnya. Jadi kegunaan exploratory analysis ini juga untuk membantu lo dalam memberikan landasan teori ketika misalnya lo memberikan solusi gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah fokus pada problemnya gitu. Jadi problem apa sih yang menurut lo tuh penting gitu. Lo bisa lihat bahwa di sini mungkin udah jelas ya bahwa problemnya itu ya lo pengen meningkatkan revenue, of course gitu. Tapi dengan cara apa gitu? Mungkin salah satu caranya seperti yang gue bilang tadi, bagaimana kita bisa mengubah potensial loss itu menjadi revenue actual kayak gitu. Itu cuma salah satu contohnya. Nah, terus apabila lo memiliki budget gitu, bagaimana action plan yang bisa kita lakukan? Nah, itu adalah beberapa contoh problem yang bisa lo fokuskan gitu. Dan yang terakhir itu adalah lo bisa memberikan actionable suggestion. Jadi kayak kalau memungkinkan ya bisa jadi ya lo gunakanlah kreativitas lo gitu, kayak oh ya lo bisa menggunakan voucher gitu. Jadi misalnya lo tahu perusahaan ini tuh dia mendapatkan pendanaan investor gitu. Jadi ya lo terpikirkan bahwa salah satu solusinya adalah ya udah lo kasih aja voucher gitu kan, bisa. Nah, terus bisa juga nih kita mencari tahu bagaimana caranya meminimalisir si cancellation dan time out rate gitu. Itu juga bisa. Dan mungkin lo kepikiran solusi-solusi lain. Jadi di sini adalah possible approach yang mungkin gitu ya. Jadi mereka itu biasanya pengen ngelihat step by step sampai lu tuh bisa mendapatkan kesimpulan jawaban seperti ini tuh seperti apa gitu. Jadi itu yang pengen mereka lihat sebenarnya gitu. Jadi fokusnya itu adalah pada proses berpikir gitu, bukan pada hasil akhir. Karena hasil akhirnya itu bisa jadi ya macam-macam gitu. Bisa jadi solusi actionable suggestion yang lo kasih itu
berbeda dengan yang gue kasih, dan setiap orang itu pasti punya caranya masing-masing gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana lu go through dari awal sampai ke akhir, lu bisa mendapatkan suggestion itu apakah masuk akal, apakah logis, ya pokoknya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari bisnis analisis yang biasanya ditanyakan. Nah, terus yang kedua itu adalah SQL gitu. Jadi di SQL ini biasanya lo tuh bakal udah pasti sih berbeda dengan yang bisnis analisis sebelumnya, yang mana jawabannya itu bisa open-ended dan ambigu. Kalau SQL itu biasanya lo harus bisa dijalankan di platform tertentu gitu. Jadi beberapa perusahaan dia itu sudah kayak menyediakan semacam semacam dummy database yang bisa lo otak-atik dan dan lo bisa ngejalanin query itu di situ. Ya, tapi kalau misalnya lo pengen menjawab pertanyaan ini berarti query lo kan harus jalan gitu. Nah, biasanya yang banyak ditanyain itu adalah kayak count, condisting, terus sum, average, yaitu ya pretty common lah ya. Lo harus bisa melakukan hal-hal ini karena pada realitanya lo akan banyak bekerja dengan si SQL jenis ini gitu. Maksudnya kayak function-function yang seperti ini tuh lo bakal sering ketemu gitu. Jadi kayak group by, order by, joins ini yang sebelumnya udah gue kasih tahu ya, ini pasti keluar. Nggak mungkin enggak, gue bisa menjamin itu pasti keluar, nggak mungkin enggak. Terus kayak date time, lu berhubungan dengan date time, terus kayak conditioning, kayak misalkan filtering, where, case when, dan juga kadang-kadang gue menemukan juga ada soal-soal yang kayak lu mengharuskan untuk kayak nge-ranking gitu, kayak sort dan assign a ranking, kayak gitu. Jadi di sini contohnya itu adalah lo diminta untuk menunjukkan distribusi dari transaksi si customer gitu. Jadi untuk yang completed order itu seberapa banyak yang dia tuh melakukan satu transaksi, 2 transaksi, 3 transaksi, dan 4 transaksi. Nah, ini adalah jawaban yang waktu itu gue berikan. Ini adalah jawaban gue. Tapi gue nggak ngasih ya. Maksudnya kayak gue nggak ngasih semuanya, tapi ini adalah jawaban yang gue punya dan bisa gue pertanggungjawabkan kayak gitu. Gue juga nggak ngasih tahu nama tabelnya apa, tapi lu bisa mendapatkan ide bahwa kira-kira yang akan di-expect itu adalah ya tipe-tipe pertanyaan seperti ini. Jadi lo harus familiar, kayak misalkan kebetulan kalau misalnya gue menggunakan BigQuery itu dengan menggunakan subquery, jadi kayak pakai with gitu. Terus di sini juga kayak lo bisa lihat gue di sini bermain-main juga dengan dengan date function. Terus juga di sini pakai count, ada group by, ada order by, kayak gitu, ada filteringnya juga. Jadi ini adalah contoh yang lumayan komplit. Dan di sini juga gue pakai case when gitu kan. Kalau lo programming juga kan pasti ada ya kayak case dan lain sebagainya. Terus di sini ada count lagi ya. Emang sebenarnya sih kalau SQL mostly ya itu aja gitu functionnya, cuman dengan berbagai kemungkinan dan berbagai kasus gitu. Jadi ya lu familiarize yourself lah dengan SQL yang kayak there is no way round lah. Pokoknya lu harus banget ini pasti keluar gitu soal-soal kayak gini. Ya walaupun kadang-kadang ada yang menggunakan Excel, tapi ya most of the time biasanya ini soal bakal ditanyain. Maksudnya soal SQL itu bakalan ada. Kayak gitu. Nah, terus yang cukup banyak ditanyain juga itu adalah tentang statistik. Jadi, walaupun nggak sebanyak bisnis analisis dan SQL, tapi ya sering juga gue menemukan kayak soal-soal statistik gitu. Cuman biasanya statistiknya tuh yang kayak dasar. Kayak misalkan kalau misalnya datanya numerik, lo disuruh ngitung mean atau median gitu. Kalau misalnya datanya kategorikal, ya lo pakai modus gitu. Nah, terus kadang-kadang juga kalau misalnya yang ini dia bikinnya pakai Excel gitu. Atau kadang-kadang itu sudah tercakup di dalam query yang harus lo bikin. Tapi ya itu basically ya statistika dasar gitu. Yang jelas bukan harus menghitung secara manual seperti kayak zaman SMA dulu ya tidak seperti itu, tapi ya biasanya lu sudah diperbolehkan untuk menggunakan tools gitu. Nah, terus tapi yang lumayan banyak sering keluar juga itu adalah hipotesis testing gitu. Nah, terus ada juga walaupun tidak terlalu sering itu topik-topik yang berhubungan dengan correlation. Ya ini jarang, tapi gue pernah nemu salah satu solusinya itu kayak cocok digunakan untuk kasus correlation gitu. Terus juga ini jarang tapi ada yang nyempil gitu, linear optimization, yang nanti aku akan coba jelaskan itu tuh apa. Nah, sebenarnya yang cukup menarik di sini itu adalah hipotesis testing ya. Jadi di sini gue akan memberikan sebuah contoh kasus di mana kita diminta untuk mendesain sebuah eksperimen untuk menguji si hipotesis dari product manager kita gitu misalnya. Jadi ceritanya product manager lo tuh pengen meningkatkan engagement time dari user-user lo dalam menggunakan fitur tertentu gitu. Nah, mereka berpikir kalau misalnya kita menambahkan fitur gamification itu bisa meningkatkan engagement time si user-user kita, yang nantinya hopefully itu juga bakal meningkatkan conversion rate kita seperti itu. Nah, tapi
Oh ya, terus habis itu biasanya lo akan diminta untuk membuat sebuah eksperimen, untuk mendesain sebuah eksperimen untuk menguji si hipotesis yang disebutkan oleh product manager tadi. Nah, itu gimana caranya lo membuat eksperimen itu? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya A/B testing gitu. Nah, ini sekali lagi ini adalah possible approach ya. Jadi di sini gue hanya memberikan pendekatan yang mungkin gitu. Nah, sebenarnya A/B testing itu apa sih? A/B testing itu adalah sebuah metode randomized eksperimen untuk menentukan solusi mana sih yang memberikan impact lebih gede terhadap goal yang ingin lo capai gitu. Nah, biasanya kan kayak tadi si PM itu kan punya satu hipotesis gitu. Dia punya dugaan. Lo memiliki sebuah dugaan sesimpel kayak user akan lebih engage apabila kita memasang fitur gamification di halaman tertentu gitu. Nah, tapi dugaan itu hanya akan menjadi sebatas dugaan kalau misalnya itu belum dibuktikan gitu kan. Dan ketika misalnya lo nge-launch fitur itu dan beneran mendapati peningkatan engagement time dari user-user lo, nah terus gimana caranya lo mengetahui bahwa kenaikan engagement itu bukanlah sebuah kebetulan gitu. Nah, disinilah gunanya si randomized testing itu. Jadi, lo bisa mendesain sebuah eksperimen, misalnya kayak lo membuat 2 jenis halaman. Yang satu pakai fitur gamification, yang satunya lagi enggak. Nah, yang enggak ini ceritanya kontrol gitu. Nah, terus lo assign halaman itu ke random people. Jadi kayak bisa jadi si A itu dia mendapatkan yang kontrol, bisa jadi si A itu mendapatkan yang yang udah dikasih fitur baru, tapi ya lo nggak akan tahu siapa yang dapat fitur apa gitu. Pokoknya proporsinya tuh udah sekian persen mendapatkan fitur ini, sekian persen mendapatkan yang nggak pakai fitur kayak gitu. Terus lo coba lihat engagement time-nya dalam kurun waktu tertentu. Jadi kayak lo menjalankan eksperimen ini mungkin untuk sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan gitu ya. Nanti kenapa lo menentukan rentang waktu seperti itu juga bisa lo jadikan dasar dalam mendesain eksperimen. Kayak gitu. Nah, habis itu setelah misalnya masa eksperimennya berakhir, coba lo lihat p-value-nya buat nentuin seberapa gede kemungkinan bahwa si kenaikan engagement itu cuman kebetulan gitu. Nah, berarti kalau misalnya angkanya itu makin kecil, itu akan mengindikasikan bahwa semakin besar kemungkinan bahwa itu bukanlah sebuah kebetulan. Kenaikan engagement itu bukanlah sebuah kebetulan. Makanya kalau misalnya lu lihat hipotesis testing atau kayak pakai p-value dan lain sebagainya, pasti dia akan p-value-nya yang di bawah 0,05. Ya itu lo bisa baca-baca lah ya, ada hitungannya. Tapi dalam konteks ini karena kita sedang membahas jenis soal interview, nah lo akan diminta untuk mendesain hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayak kontrolnya itu apa, terus yang hipotesis null lo itu apa, hipotesis alternatifnya itu apa, terus gimana cara membuktikannya, dan interpretasi hasil lo itu seperti apa gitu. Di sini lo nggak perlu mendapatkan hasil benerannya sih sebenarnya gitu. Cuman yang mereka ingin lihat tuh kayak apakah lo memahami prosesnya sampai lo bisa menentukan bahwa oh iya kita bisa mengetes ini dengan cara seperti ini. Ya sebenarnya sih lebih ke kayak gitu ya gitu. Nah terus yang terakhir ini adalah sesuatu yang menarik. Ini sebenarnya kayak jarang banget gue mendapatkan ini, kayak gue tidak expect ini tuh bakal ditanyain gitu. Cuman gue pernah menemukan dalam satu technical interview itu adalah tentang linear optimization. Jadi linear optimization itu apa? Ya, kalau misalnya lo belum tahu, biasanya yang gue tahu itu yang sering makai itu adalah anak-anak teknik industri. Karena jujur aja gue mendapatkan materi ini tuh ketika gue dapat kuliah, salah satu kuliahnya anak teknik industri lah kayak gitu. Ya khususnya tuh yang berkaitan dengan manufaktur gitu. Karena dia itu barangnya udah fix kan pasti. Tapi dia itu punya constraint dan dia itu punya goal juga gitu. Nah, itu adalah sebuah metode di mana lo itu bisa memodelkan batasan dan goal bisnis lo ke dalam sebuah persamaan linear gitu. Dan lo mencari tahu bagaimana mendapatkan solusi yang optimal. Jadi gimana ya? Jadi ini adalah bener-bener kayak lo nge-mapping problem bisnis yang ada ke dalam bentuk matematis gitu. Jadi kayak kayak misalkan lo cuma punya budget 100 juta gitu. Jadi kalau misalnya budget untuk ads itu sekian, terus lu punya komponen budget untuk voucher itu sekian. Nah, berarti kan kalau misalnya lu ingin menggunakan keduanya, berarti lo harus
apa ya, harus mendesain, bukan mendesain sih, lo harus menentukan sedemikian rupa sehingga itu tuh masih tetap di bawah budget lo gitu. Nah itu kan lo bisa jadikan kayak komponen, mungkin untuk yang ads itu lo representasikan sebagai X gitu. Jadi jumlah ads yang harus lo bikin dalam setahun itu berapa gitu misalkan. Atau misalnya Y-nya itu adalah jumlah voucher yang yang kira-kira bisa lokasi untuk mendapatkan hasil yang optimal itu berapa gitu. Nah, jika lo gabungkan keduanya dan lo ingin menjalankan itu dengan constraint tertentu, nah itu bagaimana caranya lo melakukannya. Nah, itu basically the idea of si linear optimization itu gitu. Lo bisa baca-bacalah tentang itu. Tapi itu tuh jarang ya. Itu gue nggak tahu. Gue kayak bahkan sepanjang gue kerja sebagai BI, gue kayak hampir nggak pernah menggunakan si linear optimization itu sih. Setahu gue itu kayak lebih banyaknya di manufaktur, karena itu berhubungan dengan kayak lu punya bahan baku ini, lu punya bahan baku yang lain, tapi sebenarnya kayak lo punya constraint, lo punya batasan budgetnya tuh sekian gitu. Jadi di situ lo harus mencari berapa jumlah yang tepat untuk menghasilkan revenue yang optimal. Itu ada hitung-hitungannya sendiri dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah karena itu adalah matematika. Oke, gitu. Nah, tapi kalau misalnya lo inget di awal tadi ada pertanyaan gimana caranya memaksimalkan budget apabila lo cuma punya sekian juta gitu. Ya, itu salah satunya adalah lo mungkin bisa melakukan approach dengan menggunakan si linear optimization itu apabila ya memang informasinya mencukupi sih kayak gitu. Ya, tapi yang paling sering itu adalah basic statistik sama hipotesis testing ini sih, kayak gitu. Nah, terus untuk untuk programming itu gue nggak akan bahas karena yang gue tahu itu yang ditanyain itu mungkin lebih ke kayak logika sih, lebih ke logika. Jadi soalnya itu nggak akan sesulit soal kalau lo ngelamar jadi front end developer atau jadi mobile developer gitu yang hardcore coding. Itu nggak yang kayak gitu. Karena gue juga dulu ada masanya gue pernah ingin mendaftar menjadi kayak developer dan gue tidak lulus tentu saja gitu karena skill coding gue bapuk banget ya. Oke lah, tapi anyway, nggak terlalu banyak juga sih yang memberikan soal coding atau programming kalau untuk posisi-posisi business intelligence atau data analis gitu. Ya kayak palingan bikin pseudocode atau untuk algoritma tertentu, tapi ya kayak nggak sesusah soal buat programmer lah ya, in my opinion. Nah, terus hal selanjutnya yang pengen gue bahas adalah tipe platform interview. Apa ya menyebutkannya tipe platform interview? Jadi begini, ini agak sulit menentukannya karena beda-beda setiap perusahaan. Jadi kadang mereka itu ada yang memberikan soal technical interview itu diwaktuin gitu. Jadi lo harus menyelesaikan soalnya itu benar-benar dalam waktu 2 jam. Contohnya gitu. Kayak misalkan mereka menggunakan HackerRank atau menggunakan platform lainnya kayak gitu. Ada juga yang bentukannya itu adalah take home exam. Jadi lo cuman dikasih email nih, mohon diselesaikan dalam waktu 3 hari gitu. Itu kayak lo kalau lagi kuliah lo dikasih take home exam aja gitu, kayak ujian dibawa pulang lah kayak gitu. Nah, emang kalau misalnya yang jenisnya HackerRank ini gue pribadi juga gue nggak terlalu suka gitu karena gue tuh sering gak lolos, tapi menurut gue bukan karena gue nggak bisa, tapi karena gue tuh suka panik sendiri kalau diwaktuin gitu. Jadi pas udah selesai ujiannya gue tuh kayak baru menyadari bahwa oh iya harusnya tuh gue jawabnya tuh seperti ini gitu kan. Ini sering kali terjadi di kehidupan ini ya, tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan tipe interview teknikal seperti itu juga mencerminkan environment-nya gitu. Jadi kayak biasanya ada alasan kenapa mereka membutuhkan tipe soal yang diwaktuin kayak gitu ya. Mungkin aja lo akan dituntut untuk bisa memberikan solusi dalam waktu yang sangat cepat gitu dan under great pressure gitu. Ya itu mungkin saja terjadi gitu. Tapi sementara tempat lainnya kalau misalnya yang ngasih take home exam itu dia itu mungkin lebih melihat approach, lebih melihat kayak bagaimana caranya pendekatan lo, seperti apa ngerjainnya kayak gitu. Nah, kalau gue pribadi gue lebih suka yang kedua gitu karena gue bisa lebih mindful mengerjakannya dan itu juga menambah pemahaman gue sendiri secara pribadi gitu. Kalau misalnya buru-buru di waktu ini tuh kayak lo akan terfokus pada hasil aja gitu, dan biasanya setelah itu lo lupa lo tadi tuh ngerjain apaan gitu. Nah, tapi yang paling gue nggak suka itu adalah ketika gue pernah menemukan soalnya itu manual, harus ditulis di atas pulpen dan kertas gitu. Jadi lu bayangin lu nulis kode SQL di atas kertas, ya oke, gue kadang-kadang gue hafal, tapi ada juga bagian-bagian yang kadang gue nggak hafal juga, kayak gue lupa gitu sintaksnya tuh kayak gimana, dan biasanya itu gue googling. Dan kalau tidak bisa di googling, ya udah
bye. Nah itu gue juga kayak gue nggak ngerti sih kayak apa sih yang dikejar kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, ya itu anggap saja sebagai pengalaman. Nah terus kalau misalnya mungkin lo bertanya-tanya seberapa relevan sih tes-tes ini terhadap day-to-day job yang lo lakukan sebagai BI atau sebagai data analis gitu. Nah gue akan bilang kalau dua jenis problem yang pertama itu sangat krusial. Jadi kalau lu tidak nyaman menggunakan SQL, lu bakal sangat-sangat struggling gitu. Tapi juga kalau misalnya lu tidak bisa mengidentifikasikan business question, maksudnya kayak mengidentifikasikan masalah yang sebenarnya dan tidak terpikirkan bagaimana caranya untuk mencapai solusi itu juga lo bakal struggling gitu ya. I've been there done that pokoknya. Ya gue pernah menjadi sebodoh itu, ya itu pengalaman lah pas di awal-awal gitu. Tapi nah cuman nggak semua BI itu day-to-day-nya terekspos dengan statistik yang lumayan advance kayak hipotesis testing gitu. Kalau misalnya statistika dasar kayak ngitung rata-rata, median, kapan pakai median dan kapan sebaiknya lu pakai average kayak gitu-gitu ya itu sering lah ya itu nggak terlalu sulit lah ya gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kebetulan lo adalah BI yang in charge untuk produk, jadi BI analis yang ditempatkan di tim produk, iya mungkin lo akan bertemu dengan hipotesis testing dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya lo adalah BI analis yang biasanya ngurusin report eksternal dan internal gitu, ya mungkin enggak, lo cuman mungkin akan total, average, percentage, kayak gitu-gitu. Ya, sejujurnya pengalaman gue lebih banyak ke arah yang reporting eksternal dan internal ya, untuk sampai dengan saat ini gitu. Jadi, gue tidak akan mengatakan bahwa gue mengetahui segalanya gitu, because obviously I don't. Tapi kalau misalnya ada kesempatannya, ya gue juga pengen sih kayak belajar mendalami juga kayak kerjaannya BI analis yang dekat dengan produk gitu, karena kelihatannya menarik juga gitu. Jadi, secara teoretis mungkin ya gue tahu bahwa kayak A/B testing itu ada dan secara garis besar cara kerjanya seperti apa, tapi kan gue tidak terekspos bahwa pada kenyataannya kayak gimana sih caranya lu tuh nge-assign randomized page tuh kayak gimana sih dan hasilnya tuh bentukannya seperti apa gitu. Nah itu mungkin gue belum saat ini gue belum mendapatkan kesempatan yang membuat gue terekspos dengan dengan kasus-kasus seperti itu gitu. Jadi gue belum bisa memberikan banyak insight tentang itu, mohon maaf. Ya pokoknya seperti itu. Oke, begitulah sharing session kali ini. Ya sekali lagi mohon maaf kalau gue tidak bisa menyebutkan secara gamblang nama perusahaannya, tapi gue harap kalian tetap bisa mendapatkan esensinya gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau beberapa video gue belakangan ini tuh kayak agak kurang sinkron ya suaranya. Jadi ceritanya laptop gue tuh nggak bisa dipakai buat ngedit video. Ya gue beli laptop gue 3 tahun yang lalu, dan pada saat 3 tahun yang lalu itu oke banget gitu. Cuman ternyata ketika sekarang gue jadikan buat ngedit video gitu, hardware-nya tuh nggak kuat gitu. Nah sebagai gantinya beberapa video itu gue ngeditnya di handphone, dan nggak tahu kenapa belakangan kalau misalnya ngeditnya pakai HP tuh emang suaranya tuh jadi kayak suka nggak sinkron gitu. Tapi kalau pakai PC itu nggak kejadian gitu. Nah jadi mungkin untuk sementara ini gue nggak bisa bikin video sering-sering karena gue berencana untuk ya udah gue bikinnya pas gue lagi punya akses ke PC aja gitu. Dan sebagai gantinya mungkin gue akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan materi. So there is that, dan ya sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Bye.